di dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah atau jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Ini perintah apa? Perintah tauhid. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang harus diagungkan oleh hamba, harus dia esakan, dan dia menjauhi segala bentuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung menyusul yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Itu hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ini langsung menyusul perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lihat ya, setelah disebutkan hak Allah, langsung menyusul hak kedua orang tua. Sama juga seperti dalam wasiat Luqman Al-Hakim, setelah wasiat untuk tidak boleh mempersekutukan Allah, langsung wasiat apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini ada beberapa ayat yang lainnya sama seperti ini. Kenapa demikian? Karena hak kedua orang tua itu sangat besar, sehingga dia diletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lanjutannya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berumur lanjut, ya, di sisimu, itu di sisimu, maksudnya di dalam pemeliharaanmu. Jika orang tuamu itu salah satunya atau kedua-duanya ini, itu bapak dan ibumu, itu sampai berumur lanjut di masa tua, ya, maka apa perintah Allah di sini? Fala taqul lahumā uffin. Maka jangan kamu berkata kepada keduanya uff. Apa maknanya uff? Maknanya atadajjar, saya tidak butuh. Jadi uffin itu adalah isim fi'il mudhari. Dia adalah isim, tetapi dia bermakna fi'il mudhari. Maknanya adalah atadajjar, saya tidak butuh. Itu uff. Kalau diterjemah, begitu. Artinya kalau orang tua ini, bapak ini, mama ini, artinya dia menunjukkan dia tidak butuh kepada nasihat, kepada pembicaraan orang tuanya. Nah, jadi kalau kita mendapati orang tua itu sampai masa tua, apakah salah satunya atau kedua-duanya? Maka yang pertama apa di sini? Fala taqul lahumā uffin. Janganlah engkau berbicara terhadap keduanya uff. Jangan kamu mengatakan pada keduanya uff, saya tidak butuh. Itu begitu. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak mereka. Bicara saja dijaga, apalagi membentak. Tidak boleh membentak orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Nah, ini orang tua itu ketika mereka tua, itu kan sudah melemah dia. Badannya sudah melemah, organ-organ dalam tubuhnya sudah melemah, ya kan? Kadang dia muncul kolesterol, naik tekanan, dan lain sebagainya. Nah, di kondisi yang seperti ini orang tua biasanya cepat tersinggung, ya kan? Makanya di kondisi seperti inilah kita harus apa? Jangan berkata kepada mereka itu saja sudah membuat dia tersinggung, karena menunjukkan kita tidak butuh pada keduanya. Kemudian yang kedua, jangan pula kamu menghardik mereka, yaitu mereka berdua. Maksudnya menghardik itu mencela mereka, membentaknya. Ini di masa tua mereka, tapi ucapkanlah ucapan yang mulia.
Kemudian lanjutan ayatnya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk keduanya itu dari sayap kerendahan dari rahmat. Jadi maksudnya di sini dikasih sayangi mereka berdua. Di sini ditakbir dengan sayap dari rahmat. Itu seperti binatang ketika dia mengasih sayangi anaknya, dia mana? Dia teduhi dengan sayapnya. Coba lihat ayam ya, kalau anaknya dia kasih sayangi, dikasih masuk dalam sayapnya. Seperti itu. Rendahkanlah pada keduanya itu dari sayap kerendahan, dari kasih sayang. Wakul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini diperintah kita untuk mendoakan mereka berdua, yaitu bapak dan ibu kita. Sekarang saya tanya ini, dalam satu pekan ini ada kita mendoakan orang tua? Nah, ini pertanyaan harus ditanyakan terus pada diri kita. Dalam sebulan terakhir ini, apakah kita pernah mendoakan orang tua kita? Nah, ini juga harus dipertanyakan pada diri kita. Karena doa seorang anak untuk orang tuanya itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apakah ketika mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia. Makanya kelak orang tua itu diangkat derajatnya di surga. Terus diangkat derajatnya, terus diangkat derajatnya. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa ini derajat saya diangkat terus?" Maka disebutkan istighfari, dengan istighfarnya anakmu. Begitu ya. Istighfari waladik. Itu karena istighfar dari anakmu. Dia memintakan ampun untukmu. Sehingga orang tuanya diangkat terus derajatnya. Itu cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia, memintakan ampun dan rahmat. Makanya perintah di sini, katakanlah, itu berdoalah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku ketika kecil, di waktu aku masih kecil. Lihatnya kita ketika masih kecil itu, orang tua itu sabar betul mendidik. Tidak bisa berjalan, dididik untuk berjalan. Tidak bisa bicara, diajari berbicara. Tidak bisa makan, diajari makan. Ya kan? Diajari satu persatu. Jangan sampai lisan ini yang diajari oleh orang tua kita berbicara. Yang mulai diajari sedikit-sedikit sampai bisa. Gembiranya itu orang tua itu ketika melihat anaknya bisa berbicara. Paham ya? Walaupun masih salah-salah. Dididik terus sama orang tuanya. Jangan sampai lisan ini yang mana orang tua kita yang pertama kali mendidik kita di waktu kecil sehingga bisa berbicara, jangan sampai kita lontarkan ucapan yang jelek untuk mereka. Paham? Bagaimanapun tahan, jangan mengucapkan yang jelek. Seperti itu. Demikian pula ketika mereka mendidik kita sehingga kita menjadi kuat. Di waktu kecil anaknya sakit, orang tuanya yang pusing, carikan obat kesana kemari, dijagai siang dan malam. Panas saja badannya, bukan main, khawatirnya ini orang tua. Pergi anaknya keluar dicari, khawatir betul dia. Paham ya? Kalau anaknya sudah tidak pulang sampai tengah malam, orang tuanya tidak bisa tidur, mikirkan anaknya. Pergi sekolah anaknya, dia pikirkan terus kapan dia pulang. Dia siapkan makan dan lain sebagainya. Itu orang tua itu. Seperti itu. Nah, di kondisi orang tua itu menyayangi kita dengan penuh kasih sayang, jangan sampai ketika di masa tuanya mereka sudah tidak mampu, kita lupa akan kebaikan mereka. Kita sudah merasa kuat, orang tua sudah melemah, dianggap, wah ini orang tua sudah tidak berguna, jompo ini. Titip saja sana, di panti jompo. Kan begitu. Padahal orang tua itu butuh kasih sayang anak. Dia tidak butuh harta dari anak-anaknya. Yang dia butuhkan apa? Anaknya sayang kepada dia. Datang anaknya kepada dia, bagaimana mama, sehatkah? Dipijat-pijati kakinya. Itu yang disuka itu sama orang tua. Kalau dia sakit, bukan masalah makanan enak yang diberikan, tapi dengan kita datang kepada dia, kita pijat-pijat badannya, itu senang sekali orang tua itu. Paham ya? Dibantu dia. Itu saja yang dia butuhkan.
Makanya orang tua itu mampu dia menyembunyikan kepayahannya, kesusahannya hanya karena ingin anaknya bahagia. Itu direnungi yang seperti ini. Coba kita renungi dari kecil, kita dipelihara oleh orang tua kita bagaimana. Paham ya? Makanya di sini diperintahkan kita apa? Untuk memelihara orang tua ketika dia sudah tua. Makanya di suatu hari Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbarnya. Ini hadisnya sahih ya. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, beliau mengatakan amin. Naik mimbar kedua, beliau mengatakan amin. Naik lagi mimbar yang ketiga, beliau mengatakan amin. Apa maknanya amin? Istajib, terimalah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima an fumriin, kecelakaan bagi seorang hamba ya Muhammad ketika datang Ramadan, keluar Ramadan, ternyata dosanya tidak terampuni. Ini yang pertama. Ya, kalau bulan Ramadan itu datang Ramadan sampai keluar Ramadan, ternyata dosanya tidak terampuni. Ini kecelakaan bagi seorang hamba yang seperti ini. Maka Nabi mengatakan amin, terimalah